Halo Smoners, selamat datang di podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Kali ini kita udah kedatangan tamu spesial yang pasti sangat ditunggu-tunggu. Ini sangat berprestasi sih dalam kategori kompetisi sains nasional. Siapa lagi kalau bukan Diki Setiawan. Halo, thank you for having me. Are you okay? Oke. Stres enggak? Enggak ya? Stressful sih, soalnya udah PJJ lagi kan. Oh iya, tapi kan kita cuma libur seminggu kan? Iya sih, tapi kayak tetap aja. Seminggu OTW sebulan apa seminggu aja nih? Semoga sih seminggu aja ya. Amin. Biar lebih berasa ya pas SMA-nya tinggal sebulan lagi nih. Iya, bener banget. Oke, jadi kali ini aku mau nanya nih soal KSN. Kan udah juara dari kabupaten, provinsi, kemudian nasional kan, dapat perunggu, lumayan loh, ya kan? Gimana sih cara belajarnya? Eh, Sebenarnya kalau belajar itu kayak tergantung sama individu masing-masing sih. Nah, kalau aku belajarnya itu butuh banget yang namanya musik. Oke, Nah, iya nah, sih. jadi kalau misalnya kalau mau belajar lama gitu, kalau ngambisnya pengen lama itu tuh harus nemuin diri sendiri gitu. Itunya apa? Tipenya tipe yang belajar kayak mana? Apakah harus nyatat dulu atau harus dengerin dulu atau Hmm. cuman kayak sekedar baca-baca aja gitu. Hmm. Ya gitu. Kalau Diki tipe yang mana? Kalau aku sih tipe dengerin musik Sambil nonton atau sambil ya, nyatet? sambil nyatet sambil baca gitu sih. Jadi kayak maksudnya lebih efektif kamu belajar dengan cara kayak baca aja atau mungkin ngedengerin aja atau perlu nyatet rangkuman yang banyak kayak gitu lebih efektif yang mana? Kalau aku sih kayak lebih ke nyatet banyak-banyak ya. Soalnya aku kalau belajar itu biasanya kalau pakai laptop itu pakai OneNote. Jadi Hmm, sambil ngetik tuh jadi kayak kerjanya 2 kali. Memang iya sih. memang terlihat berat tapi Iya. aku belajarnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu bisa membuat kita lebih ngerti ya kan, apa boleh Iya, buat? soalnya bisa Gitu. dibuka kembali kan Iya betul catatan. betul. Aku dengar di sini bisa belajar sampai 12 jam. Wow, itu lama banget. Itu biasanya dari malam sampai pagi atau misalkan dari jam 2 sampai pagi atau pagi sampai menjelang sore kayak gitu. Aku paling lama sih ya waktu persiapan ke nasional waktu itu. Dan sebenarnya kalau belajar sampai belas-belasan jam itu 8 jam kalau anak-anak olim itu kayak hal yang lumrah sih. Soalnya rata-rata temen aku tuh bahkan bilang itu perharinya bener-bener konsisten 12 jam, 11 jam gitu. Nah kan Wow, kalau tapi aku ada istirahatnya kan, nggak iyalah. terus-terusan gitu kan. Iya, Itu kan nanti kan jadi jatuhnya toksik juga. iya benar. Kalau aku waktu persiapan nasional itu pernahnya sampai ya 15-an 16 jam gitu. Tapi itu cuma 2 hari doang. Beda sama temen aku yang benar-benar konsisten 1 bulan itu nyentuh 12 jam tiap hari itu memang gila banget sih. Wow. Iya. Tapi itu jamnya maksudnya dari misalkan tidur dulu gitu, jam 3 Hmm. bangun, lanjut nanti belajar sampai pagi atau Ya. sampai siang gitu. Nah, kalau aku waktu persiapan ke nasional kemarin dari pagi itu sampai sore sampai jam 5, ya itu tentunya ada istirahat lah 2 jam, 3 jam. Hmm. Nah, terus balik ke rumah itu kayak jam 7 jam 8 itu mulai start lagi itu sampai jam 3 pagi aku waktu dulu. Wow, gila sih. Gila sih. Soalnya karena faktor motivasi sih sebenarnya. Apa tuh motivasinya apa? Motivasinya apa? Kepo nih, kepo. Apa ya? Ini kayak motivasi yang sangat apa ya? Bikin kayak bisa dibilang sedih juga sih ya. Nah, jadi awal mula aku seniat ini ikut Olim itu dulunya waktu kelas 10. Hmm. Nah, jadi kan itu tuh waktu dulu kalau mau ikut ngewakilin sekolah di KSN Iya ya. itu kan kayak nggak harus ikut seleksi sekolah gitu loh. Jadi kayak khususnya di bidang astronomi ya. Kalau sekarang kalau di astronomi itu tuh kayak ikut pelatihan dulu 1 bulan itu 1 minggu 1 kali ikut ya. 1 minggu kayak hari Jumat ya. Dan waktu yang anak-anak tahun ini yang ngajarnya aku kemarin. Nah, jadi 1 bulan ada pelatihan, udah pelatihan itu baru ikut kompetisi sains tingkat sekolah. Okay. Nah, tapi waktu zaman aku itu tinggal ya masuk-masuk aja kayak random banget. Kayak pure aja langsung gitu. Ya, kan kebetulan waktu itu yang waktu kelas 10 yang ikut
astro itu kan ada orang dua itu udah fix ikut kan. Nah, satunya kurang orang. Nah, waktu itu ada tuh Michelle namanya mau ikut astronomi dan dia itu cerita kan sama aku. Nah, kemudian aku tuh iseng banget kayak ikut juga dong gitu. Nah, terus kata Michelle, ya udah aku bilang aja ke pembinanya. Waktu itu sih pembinanya Pak Sam ya waktu itu. Nah, ya udah katanya ikut seleksi dan gak lama kemudian si misalnya gak datengin aku, katanya kamu aja ya yang ikut, akunya gak ikut. Ya udah aku masuk aja. Kayak serandom itu dan temen-temen kelas bahkan beberapa guru pun kayak kaget gitu ya sama aku, soalnya kan astronomi kan isinya fisika sama matematika. Dan aku waktu kelas 10 fisika ulangan harian itu bahkan pernah 0. Jadi kayak apa gak kaget tuh teman-teman kelas kan. Nah, tapi karena mereka kaget aku tuh ngerasa kayak aduh kayak direndahin gitu. Iya. Emang nggak apa sih aku bisanya gitu kan. Nah, langsung melejit ya semangatnya. Ya melejit, tapi gitu nggak semangat banget sih waktu kelas 10 itu, waktu persiapan kabupaten itu cukup banget kan. Dispennya ada 2 bulan kan waktu kabupaten kemarin, dan itu aku cuman belajarnya kayak sejam 2 jam setengah jam, itu kayak cukup banget kan. Jadi kayak bisa dibilang juga gak niat juga sih. Nah, tapi mulai udah niat bangetnya itu waktu kabupaten kan itu offline kan, lombanya offline kan. Nah, itu di SMA Negeri 1 Simpang Persak kalau nggak salah aku. Nah, jadi waktu berangkat itu kan naik mobil rame-rame dan ada tuh salah satu guru lah gitu yang kayak buat jokes gitu. Buat jokes kayak bilang ke pembinanya, Pak Sam kok kenapa sih kayak milih Diki gitu. Aku tuh kayak ya udah ketawa-ketawa aja, tapi aku sakit hati banget waktu itu. Iya dong. Nah, itu sih mulainya aku kayak mengunderestimate sekali. Nah, mulai itu sih aku tuh kayak mulai termotivasi banget. Jadi waktu aku kayak capek belajar, aku keinget itu jadi kayak makin aja gitu. Tapi aku terima kasih sih, soalnya aku berterima kasih sih pada si guru itu, soalnya bikin aku udah kayak sampai ya gitulah. Iya sih, tapi jujur ya, Diki tuh seangkatan sama aku kelas 12. Jujur dia fisikanya jago banget. Jago banget. Kayak misalkan kalian nanya kayak ini gimana dia otomatis kayak bisa langsung jawab gitu. Keren sih. Berarti kalau KSN harus butuh belajar yang ekstra. Iya sih. Itu kan kita pasti dapat apa sih namanya? Dispensasi ya? Iya. Itu tugas dapat dispensasi tapi kamu tetap belajar atau apa? Gimana? Itu ada beberapa teman yang kayak kalau ada tugas dikerjain gitu waktu dispennya. Tapi kalau aku tipe orang yang suka SKS, jadi aku kumpulin aja tuh, misalnya dispennya 1 bulan, ya udah aku kumpulin semua tugas 1 bulan itu sampai numpuk di waktu itu kan masih sering PJJ kan. Dan itu Google Classroom-nya itu sampai 44 tugas gitu. Oh my god. Nah, tapi bersyukurnya ada beberapa guru yang kayak support anak-anak muridnya. Nah, jadi mereka tuh kayak gak usah aja lah gitu. Ada sih beberapa yang seperti itu. Ada yang kayak tetap buat tugas lah, gimana nilainya kayak gitu kan. Aku juga mau nanya, waktu di nasional itu kan online atau offline? Online sih sayangnya. Itu gimana? Mereka tuh sistemnya kamu ngerjain beberapa soal dalam waktu beberapa jam. Terus skornya keluar baru kayak juaranya gitu. Itu tergantung bidang sih. Kalau bidang komputer biasanya ada nilainya langsung. Nah, kalau aku ada 3 tahap gitu ya. Bukan apa? 3 ronde. Pertama itu ada ronde teori, itu tuh kayak 3 jam, soalnya 7. Terus ada ronde analisis data, itu 3 jam juga. Kemudian ada ronde observasi, itu 3 jam juga. Jadi total 9 jam. Wow. Nah, itu di hari pertama itu sesi teori doang. Terus di hari keduanya sesi analisis data dan sesi observasi. Dan itu bikin abis nyelesain itu tuh bikin kayak mau meledak aja sih. By the way, mau muntah nggak? Mau muntah nggak? Mau banget. Gila sih. Deg-degan banget, soalnya ada beberapa temen aku yang udah jawabannya udah full tapi gak ke submit jawabannya. Oh my god. Kemudian nggak nyeseknya kayak mana itu. Oh my god. Jadi ya udah kalau nggak di submit ya 0 aja jawabannya. Jadi aku kayak ngejar-ngejar waktu. Apalagi di ronde observasi itu aku kemarin mau submit jawabannya tuh di detik-detik banget sih.
kayak sisa waktu 2 menitan gitu, dan alhamdulillah sih bisa kesap. Iya sih, keren banget sih. Tapi dari situ maksudnya ke-trigger nggak untuk ke UTBK atau gimana? Ini kan udah kelas 12 nih kan. Akan belajar seperti itu juga atau lebih santai lah? Enggak, Gimana? terus kayaknya lebih santai aja ya, soalnya eh kan kembali ke poin awal tadi, kayaknya motivasinya lagi kurang ini mau UTBK. Oh, oke, ngomong-ngomong nih, Eh, Diki kan udah berprestasi yang kayak udah jauh banget sampai nasional. Kamu mau ngambil universitas di Indonesia atau luar negeri? eh, wishnya sih, wish banget sih. Kan aku kemarin abis dapat medal kemarin, kan ada ditawarin beasiswa Indonesia Maju. Nah, dan itu kan kayak ada seleksi juga, dan alhamdulillahnya aku lolos. Wow, di Nah, mana? apa? Di mana? Ya itu jadi unitnya milih sendiri. Jadi ada, Heeh. dia itu menyediain sebuah data gitu, ada top 50 dunia, universitas dunia, dan aku kemarin awalnya milih yang ada di Amerika. Nah, tapi sayangnya nilai IELTS aku tuh agak kurang gitu buat di Amerika. Iya. Takutnya malah ke Amerika malah ngangong-ngangong kan aku di sana gitu. Bener juga. Iya. Jadi mau ambil apa? Nah, kebetulan IELTS aku cukupnya cuman di Taiwan gitu. Oh, Taiwan. Iya. Taiwan tuh Chinese bukan ya? Iya, Cina. Chinese sih kayak negara bagian gitu. Berarti harus tes IELTS dulu. Belajarnya berapa bulan? Ya, tes IELTS itu kebetulan sangat-sangat singkat. Aku kemarin udah dikabarin, oh kamu dapet, ntar kamu tes IELTS ya. Mm-mm. Nah, dan itu hamin 1 minggu buat tes IELTS-nya. Aku kayak sempat kayak pengen give up sih, soalnya orang-orang itu rata-rata mau ikut tes IELTS itu belajarnya setahun gitu. Gila sih. Tuker Seminggu gila otak banget. yuk. Boleh nggak? Tuker otak. Enggak sih. Enggak sih. Enggak, apa maksudnya? Oke, apa ya? Tadi sampai mana tadi? IELTS. IELTS. Tesnya. Iya, tes. Dan itu banyak sih teman-teman aku yang kayak skor IELTS-nya itu gede-gede banget. Insecure gak sih? Insecure banget sih, kayak mulus banget sih hidup orang gitu. Iya. Saya selalu kayak gitu kalau ngeliat Iya, orang yang banyak gitu iya. kan. Bisa kayak jauh banget nilainya. Sementara kita aduh apa sih. Iya, Tapi nggak boleh kayak gitu oh iya, Diki. harus bersyukur sih. Iya. Tapi sekarang udah dapet kan? Apa? Belum sih, baru nge-apply gitu. Oh, Ya, oke. ntar pengumumannya April atau Maret gitu, diterima atau kagaknya di unit gitu. Tapi itu dijadikan kayak cadangan atau mungkin emang fix bakal ke situ, justru yang dicadangkan itu yang di Universitas Indonesia. Ya, yang dicadangkan sih maunya universitas yang di Universitas Indonesia. Oh gitu. Berarti yang di sana yang fix. Fix maksudnya? Yang fix bakal ke luar negerinya. Oh, iya sih. Kayak maksudnya yang diutamakan gitu Mm-mm, ya. ya. Ya, yang diutamakan yang di sana. Berarti ngambil apa jurusannya? Aku kebetulan di NTU itu yang apa namanya? Yang ngajarnya, yang dosen-dosennya itu Inggris, itu cuman teknik sipil. Nah, kebetulan aku pengen teknik sipil juga kan. Jadi cuman itu awalnya tuh pengen fisika. Iya. Udah daftar juga kan. Iya, iya. Taunya sekali dilihat itu pengajarnya full Chinese. Oh my god. Gak mungkin pakai translate terus kan? Orang gila itu gue. Berarti kalau teknik sipil itu sama aja kan, bukannya dia berhubungan juga dengan fisika? Iya sih, berhubungan banget. Murni gak sih? Apa? Kalau nggak salah Murni apa? sipil fisikanya. Kurang tahu sih kayaknya. Iya sih, murni. Cuman kayak ada gambar-gambarnya gitu. Iya. Lebih ke pengaplikasian Iya, fisikanya sih. iya sih. Kalau di Indonesia mau ambil apa? Sama atau fisika murni? Aku kalau SN kayaknya ngambilnya mau fisika murni. Di Di mana ya? di mana ya? Agak bingung sih. Masuk eligible juga kan? Iya. Alhamdulillah. Tapi mau ngambil apa tuh? Apa ya? Univnya? Apa ya? Doain aja ya. Aku sih maunya ITB. Oh my god. Amin. Amin. Kalau SB? Nah, kalau SB aku pilihan pertamanya maunya teknik sipil. Oke. Pilihan keduanya fisika murni. Aku ngambil SN fisika murni itu karena agar nyambung aja sih sama sertif aku. Oh. Astronominya. Iya betul. Tapi udah nggak sih mikir gimana kalau misalkan aku nih mau ngambil fisika atau teknik sipil, mikir nggak sesudah itu aku bakal kerja di mana atau gimana? Udah ada nggak plan ke situnya atau udah jalanin aja lah dulu, kuliah dulu aja dah. Itu sih yang bikin overthinking, jadi aku kayak mikir-mikir banget. Kalau aku ngambil fisika, lulusnya ngapain ya? Apa
cuman jadi kayak rebahan apa Rebahan jadi aja. beban keluarga. Oh, Enggak sih, aku plannya sih itu sih kalau aku ambil fisika aku maunya sih mau jadi dosen sih oh ya. gitu. Kalau teksip kayaknya ya jalanin teksip aja. Di mana? Jadi engineering. Oh, engineering. Oke. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kamu belajar kayak udah panjang, kabupaten, provinsi, nasional itu nggak mungkin waktu yang singkat. Kamu banyak banget ngurus energi diri kamu sendiri pasti kan, dari segi fisik, mental, dan lain-lain. Kayak kesehatan juga mungkin kayak kurang kan, karena pasti begadang, semuanya Ya, diporsir, apapun itu segalanya untuk KSN. Ada nggak kepikiran kayak self reward untuk ngasih ke diri kamu sendiri? Bukan berkedok ya, jangan sampai nanti kayak aduh sia-sia nih semuanya udah ngambilin uang dibeli. berkedok self reward. Jadi apa tuh self rewardnya? Apa ya kayak sekedar jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong aja sih mungkin. Nah, Soalnya aku nggak kepikiran mau self reward apaan gitu. ngabisin waktu sama teman-teman kayak gitu. Iya, Kalau beli barang sesuatu itu enggak? apa ya? Atau lebih ke me time aja gitu karena Lebih kemarin-kemarin. ke me time aja kali ya. Oke. Iya. Soalnya kayak eh, butuh pemikiran yang panjang sih buat self reward. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa self reward itu ngambur-ngamburin uang aja. Uang, iya bener sih. Ada juga sih yang mikir Iya. kayak gitu ya. Cuman kadang juga ih asik nih punya barang sendiri yang dibeli pakai uang sendiri gitu kan. Kayak ngerasa dijagain banget gitu kan. Tapi ada juga yang mikir, aduh ngapain sih beli itu? Kasihan Ya, uangnya. Kayak gitu gak sih? iya, Terus tergantung sama orang-orangnya. me time-nya tuh kayak lebih nongkrong sama teman-teman. Atau ada nggak yang kayak ngabisin waktu bener-bener yang sendiri aja? Kayak cuma pengen nonton sendiri atau mungkin ngapain, ada nggak? Ya apa ya kayak lebih nonton aja sih atau aku biasanya saking randomnya pengen me time itu biasanya ngambil motor jadi jalan-jalan ke Pantai Mudong tuh enggak. Oh iya Nah, tahu. jadi kayak jalan-jalan aja. Jalan aja lewat situ Iya. gitu ngeliat angin-angin, aduh enak banget kayak Kayak gitu. orang gila sih emang. Nggak gila sih itu Diki, oh my god, keren sih. Tapi gimana pun juga emang kita tetap butuh untuk diri kita sendiri Iya. itu sih. Terus KSN nih, ngomong lagi ke KSN. Kamu waktu di provinsi itu offline atau online? Online semua sih dari Oh, awal. pas kabupaten online juga. Kalau kabupaten di tahun berapa dulu? Tahun 2020 itu offline. Kamu ikut dari kelas 10 ya? Iya, 2020. 10, kelas 11 juga. Iya. Kalau 2020 itu yang apa namanya? Yang offline itu kabupaten doang. Mm-mm. Karena waktu itu kasusnya masih ya 80-an gitu lah. Jadi kayak dipaksain offline dari si pusatnya. Kalau 2021 itu full online sih. Oh gitu. Iya. Berarti online di sekolah ya di sini ya? Iya. Jadi aku dari awal kan di spend belajarnya tuh di UNBK kan. Nah, jadi dari awal sampai selesai sampai nasional itu full di UNBK. Jadi kayak Kayak UNBK adalah rumah kedua saya gitu ya. Oh iya, aku pernah dengar katanya belajarnya ada yang waktu kita sempet PJJ ya waktu itu. Yang belajar di sekolah sampai malam itu. oh, malam. Iya, Emang ada? yang di UNBK sampai malam. Bukan ya? Oh, itu kayaknya bidang kebumian sih. Oh, Ada beda-beda pelatihan. ya. Oh, beda-beda Iya, ya. Oke. ada pelatihan sampai malam. Kebetulan aku kemarin pelatihannya cuma pagi aja. Gitu. Berarti Astro itu sebenarnya 3 orang atau 1 orang? Apanya? Astro. Yang ikut? Hah. Ya 3 orang. 3. Iya, 3 orang. Ntar ya gitu deh. Seksi dan Iya. terus dari provinsi ke nasional itu syaratnya itu maksimum dari sekolah yang sama itu 2 yang bisa ikut ke nasional. Oh, berarti satunya tereliminasi gitu. Ya tergantung nilainya juga, nilai dia juga sih. Kalau misalkan nilai dia rendah nggak bisa gitu kan. Iya. Kalau misalkan tinggi. Nah, kalau di apa itu tergantung ada namanya passing grade. Jadi passing grade itu kayak KKM gitu. Iya, iya. Nah, misalnya katakanlah misalnya aku dapat 70 dan teman tim satunya aku dapatnya 69 terus passing grade-nya itu 65 otomatis kami berdua itu ngelanjutin Iya, gitu betul. sama-sama. Kalian ada nggak sih ngerasa kayak aduh gila ini susah banget, maksudnya kayak jenuh ketemunya Astro pelajarannya ini mulu makin susah gitu. Ada nggak sih kayak ya Allah gila gue capek banget gitu. Kalau dibilang jenuh ya pasti sih kayaknya jenuh banget. Kan kebetulan aku waktu tahun kemarin kan bener-bener dari awal Februari ya kayaknya
kalau nggak salah awal Februari sampai bulan November kayaknya aku tuh belajar astro dan itu full disiplin banget. Jadi kayak aku tuh kayak seakan-akan loncat kelas gitu. Iya sih, karena nggak ada Iya, apa-apa di kelas kan, iya nggak tahu soalnya apa-apa ya gitu. kayak berapa bulan itu full belajar astro dan ya itu kayak mau muntah sih liatnya kayak mual banget gitu. Tapi apa yang kayak ngebuat oh oke, gue harus bangkit lagi nih, kayak mulai lagi nih. Karena mau nggak mau, karena itu tujuannya gitu kan. Iya sih. Apa yang membuat ngilangin jenuh itu, gimana caranya? Mungkin gala ya. Ah tuh apa? Enggak, canda. Aku agak, hah gak lah apa nih? Gak mungkin kita mau ngejulitin Dodi di sini ya. Oke, lanjut. Apa ya? Yang aku bilang tadi yang kayak apa namanya? Motivasi karena direndahin tadi. Nah, aku tuh kayak pengen ngebuktiin ke orang-orang, oh lihat gitu, aku tuh kayak nggak seburuk itu. Iya, hai gue bisa loh, lihat buktinya gue sampai nasional loh, kayak gitu ya. Ya kayak gitu sih. Nah juga ya kalau yang bikin bangkit banget waktu di nasional itu ada belajar observasi kan. Jadi kayak banyak belajar rasi sama belajar objek-objek langit dan itu kayak indah banget. Oh my Nah, jadi god. kayak mensyukuri Oh my hidup di god. dunia ini. Jadi kayak Kayak apalagi semakin penasaran gitu lihat iya iya. bentuknya. Ya, gitu sih. Oh my god, seru banget. Itu kayak ada gak sih kayak belajar rasi-rasi bintang itu? Oh sorry ya, gue nggak tahu astro soalnya. Ada di sisi observasi itu. Jadi sisi observasi itu kayak ada ngasih langit gitu. Langitnya ya udah titik-titik doang gitu. Iya. Suruh lihat itu di dalamnya ada rasi apa aja gitu. Oh my god, gila, gila, seru banget tau itu. Berarti kalau misalnya kayak ngeliat langit langsung tuh bisa sih? Eh, Kalau sekarang sih udah agak lupa sih. Tapi tau lah ya, Ya, oh tahu. ini gitu. Ya, Keren banget sih. Kayak ih, seru banget. Tapi bagi- kalau aku nggak mau. Kenapa tuh? Gila, itu pusing banget. Kayak gue nggak jago banget akademik. Kayak no. Kalau di KISI kayaknya keren sih. Coba-coba aja sih dulu. Ini teknik sipil lagi nanti kan bakal Amin. Amin sih. pecah lagi atau otaknya atau gimana nih? Pecah sih kayaknya. Udah. Sekarang aja udah pecah kayaknya. Karena dia udah stres gitu. Iya. Berarti persiapan UTBK belum? Iya. Dan itu sangat sayangkan sih. Aku pengennya ngebut sih kayaknya. Soalnya kan aku tipe-tipe orang yang SKS. Kalau SKS justru lebih serius. Gitu. Iya, lebih kayak lebih fokus aja. Kalau 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 sekarang kan nggak ada motivasi terus kayak UTBK deket sih harusnya, cuman karena masih belum ada niat jadi kayak belajar bentar udah ke distract mungkin. Iya, iya. Kayak handphone gitu ya. Iya sih, harus dibuang aja dulu handphone. Harus disimpan dulu, dimatiin dulu kalau bisa. Karena ada notif dikit aja harus kayak, penasaran apa tuh? Gitu kan? Iya sih, tapi sayangnya kita belajarnya sekarang kan mostly di online gitu kan. Jadi kayak tetap aja gak bisa jauh dari HP. Iya, karena apa-apa juga internet kan sekarang. Dunia digitalisasi, gimana lagi? Iya kan? 4.0 revolution baginya. Oh, iya. Kita OTW gak sih 5.0? Nggak tahu sih. Kurang tahu ya mungkin ya. Nah kita mau bahas ini kayak takut banget, ntar aja kita bahas itu kali ya. Sensitif sih itu. Iya sangat. Terus menurut kamu nih buat anak-anak di luar sana atau mungkin yang pengen juga KSN, pengen juga dari SMP tuh pengen, aduh SMA nih pengen banget ngejar KSN karena mikirnya buat UTBK kayaknya sangat bermanfaat mungkin ya. Apa tuh pesannya mungkin atau motivasinya buat anak-anak di sana? Pesannya ya apa ya? Kalau kalian misalnya lagi di SMP atau di SMA kelas 10 ini belum ikut, ya coba aja sih. Soalnya aku masuk astronomi yang basicnya nggak ada apa-apa waktu itu kayak ya bisa lah gitu. Walaupun belajar dari awal, ya belajar awal emang susah sih, tapi dicoba aja. Pertama dicoba aja dulu. Soalnya apalagi kalau kalian misalnya ikut di bidang kayak ekonomi, geografi, fisika, sama apa matematika, komputer itu tuh kalau kalian medal gitu terus masuk ke Platnas 2 ntar kalian bisa dapat undangan dari UI sih ya gitu. Soalnya kayak kelas kita yang kemarin Iya benar-benar ya. Kayak Kak Angel dia dapat undangan Ya undangan Universitas Indonesia.
Oke, mungkin itu motivasinya. Terus kalau buat kayak pegangan buat diri sendiri biar terus belajar terus gitu. Bisa bertahan di situ motivasi masing-masing atau mungkin Maksudnya, kayak pegangan buat diri sendiri oh, biar kayak nggak goyah. selalu ngeliat ke depan aja sih. Soalnya kita kelak apa di kelas 12 ini di SMA itu tuh bakal apa nentuin masa depan kita kayak mana gitu. Langkah awal. Iya, soalnya apapun yang kita lakukan di SMA ini itu bakal berpengaruh banyak di masa depan. Soalnya kalau aku main-main gitu Hmm, di SMA, ya mungkin aja aku eh, kelaknya di masa depan aku bakal main-main juga gitu. iya sih, karena kuncinya Dan tuh sebenarnya berani aja sih. ya, ntar hidupnya kayak nggak ada artinya gitu. Oke, mungkin podcast kali ini itu aja. Buat kalian di luar sana nih yang pengen banget ikut KSN, kalau kata Diki coba aja, harus berani dan punya pegangan untuk diri kita sendiri. Gimana caranya memotivasikan bahwa kamu tuh harus bisa bertahan ikut KSN ini karena itu semua gak gampang, butuh effort yang sangat besar. Mungkin itu aja. Terima kasih Diki udah mau datang di podcast for Iya, you. terima kasih juga udah undang. Sampai jumpa di podcast for you selanjutnya. Berkarya, Berbagi, berbagi, menginspirasi. menginspirasi. Dadah.